Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maskur Palili, Kepala Desa Ulu Sadang, melaporkan pasca hujan deras yang mengguyur Kecamatan Lembang, terkhusus di Desa Ulu Sadang. Kami dapat laporkan bahwa untuk saat ini tanggal 17 Desember 2022 bahwa akses masuk ke Ulu Sadang pada saat ini itu tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 ataupun roda 2 akibat dari material longsor yang terjadi kemarin pada saat hujan deras di tanggal 16 hari Jumat. Dan juga kami dapat laporkan bahwa akses masuk ke Dusun Boneh, juga Dusun Batara Malong, terjadi longsor yang tentunya sama mengakibatkan bahwa tidak bisa diakses roda 2 ataupun roda 4. Juga kantor desa Ulu Sadang sempat terendam banjir dan juga SMP dan SD Impres Salimbongan terendam banjir akibat dari luapan air sungai Salimbongan. Dari laporan berbagai warga dan pantauan staf termasuk Pasepdes dan pemerintah setempat menyatakan bahwa ada juga beberapa rumah yang terdampak dari luapan air sungai Salimbongan, dan inilah yang kita akan monitoring, termasuk kita akan pantau bagaimana kondisi terkini di jalan masuk ke Desa Ulu Sadang dan juga jalan masuk ke Dusun Batara Malong dan Dusun Boneh. Ayo. Jadi seperti inilah kondisi akses masuk di Desa Ulu Sadang, penghubung antara Kelurahan Beteng dan Desa Ulu Sadang. Kita bisa lihat material longsor yang menutupi jalan. Boleh itu ya. Jadi terkait dengan peristiwa longsor yang terjadi akibat derasnya hujan kemarin pada tanggal 17 ya 17 Desember 2022 di penghujung tahun ini memang kerap sering terjadi, dan ini merupakan longsor terparah karena ada beberapa titik longsor yang menjadikan masyarakat tidak bisa melanjutkan aktivitas untuk bertransportasi. Jadi melihat kondisi pemuda juga yang sebagian ingin keluar melakukan perjalanan, mereka terhambat, dan ada beberapa teman-teman pemuda yang berusaha bergotong royong mengangkat kendaraan roda 2 sebisa mungkin, namun hanya beberapa yang bisa diangkat. Dan terkait dengan kondisinya saat ini, kita bisa saksikan bahwa material-material yang berjatuhan ini tidak mungkin bisa digerakkan dengan hanya upaya gotong royong. Butuh kita membutuhkan tenaga yang lebih, baik itu bantuan dari pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan terkait yang tentunya menjadikan jalanan ini sebagai jalanan utama untuk beraktivitas pada setiap harinya. Jadi perlu sangat perhatian dari pihak-pihak terkait, dan teman-teman pemuda bersama dengan pemerintah desa saat ini telah berupaya untuk melakukan penjemputan data ataupun melakukan dokumentasi lapangan secara langsung. Terima kasih.
Jadi inilah kondisi terkini penghubung antara Dusun Salimbongan 1 dengan Dusun Mataramalong. Seperti yang kita lihat di belakang, itu masih tertutup material longsor, dan tentunya lagi-lagi kita sampaikan bahwa kita butuh alat berat untuk menghubungkan kembali antara ruas jalan penghubung Salimbongan 1 dengan Dusun Mataramalong. Jadi baik, sekarang kita bersama dengan Bapak Kepala Dusun Mataramalong. Kita akan berbincang sejenak tentang bagaimana kondisi pasca hujan deras yang terjadi di Desa Ulusadang. Jadi bagaimana nih Pak tentang kondisi masyarakat di Dusun Mataramalong, selain dari tertutupnya material longsor ini untuk akses masuk di dusun, bagaimana kondisi masyarakat dusun sekarang ini? Ya, baik, saya sebagai Kepala Dusun Mataramalong mendapat laporan dari masyarakat. Dia sangat kaget karena tiba-tiba longsor pada sekitar jam 3 lewat di sini. Dan saya sendiri sore. Saya sendiri ada di lokasi waktu kejadian. Gitu. Kalau dari kerugian materi, kira-kira bagaimana kondisi kerugian materi masyarakat terkait dengan bencana ini? Ya, jelas ada kerugian materi karena termasuk ini yang punya kebun ini, kalau dibawa turun materialnya berarti jelas merugikan masyarakat. Jadi terima kasih Pak atas wawancara singkatnya. Terima kasih. Baik, jadi saya sebagai perwakilan dari PLTA Bakaru mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa, kemudian masyarakat di sekitar sini. Jadi salah satu juga bentuk dari kepedulian kami, yaitu menangani bencana alam apabila terjadi longsor di area akses jalan PLTA Bakaru, Desa Bakaru dengan Desa Ulusadang. Mungkin sekian, terima kasih. Ya baik, sekarang kita bersama dengan Bapak Kepala Dusun Salimbongan 1. Jadi Pak, bagaimana kondisi wilayah Salimbongan 1 pasca hujan deras kemarin sore? Banyak anggapan dari ibu-ibu termasuk yang di pinggiran sungai itu khawatir karena banyak hasil pembangunan kemarin itu terancam dengan aliran sungai yang deras kemarin, sehingga kalau tidak cepat ditangani, katanya khawatir kalau ada aliran sungai yang besar lagi di kemudian hari. Kalau mengingat kondisi kerugian secara ekonomi, bagaimana kondisi masyarakat pada saat ini? Kalau kondisi ekonomi tidak ada yang laporan dari masyarakat bahwa saya rusak ini, rusak itu, tidak ada yang melaporkan bahwa saya kehilangan sebagian dari rumahnya kah atau apa. Ada yang hanyut tapi bisa jadi diselamatkan pangkak-pangkaknya dengan roomnya. Oke baik, sekarang kita di SD Impres Salimbongan melihat bagaimana kondisi terkini SD Impres Salimbongan, dan untuk lebih jelasnya akan dilaporkan oleh salah seorang guru SD Impres Salimbongan, Ibu Nur Hayati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah kondisi SD Impres Salimbongan tiap tahun yang selalu terkena bencana, yaitu banjir, dan selalu mengakibatkan banyak berkas-berkas yang rusak, seperti buku-buku siswa atau seperti kursi, meja, ya. Dan sekarang sebagian anak-anak yang sedang membersihkan, namun kebetulan karena lagi hari libur, jadi cuma sebagian anak-anak yang datang untuk membersihkan. Dan jadi kalau dilihat kondisi sekarang Bu, bagaimana proses belajar mengajar di hari Senin nanti? ini mungkin hari Senin karena kebetulan hari libur, tapi ya insya Allah masih sempat dibersihkan, cuma buku-buku, sebagian buku-buku sudah rusak, seperti itu, dan kursinya juga sebagian ada yang rusak. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini terjadi tiap tahun atau musiman. Ya. Bagaimana harapan Ibu terhadap instansi terkait khususnya di Dinas Pendidikan melihat kondisi SD Impres Salimbongan? Ya seperti itu,
kita sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah setempat, yaitu seperti perbaikan gedung sekolah. Mungkin gedung sekolah ini bisa diangkat supaya setiap banjir tidak kena banjir lagi bagian Tidak terendam ya? ya, tidak terendam banjir lagi. Ya mungkin seperti itu, diharapkan sekali bantuannya dari pemerintah, Pak. Oke, Iya. baik. Terima kasih Bu waktunya. Iya. Jadi baik, sekarang kita di Dusun Salimbongan 2 yang harusnya seyogianya dilaporkan langsung oleh Bapak Kepala Dusun Salimbongan 2 terkait kondisi terkini pasca hujan deras, namun karena beliau tidak ada di lokasi, ada hajatan di luar desa, jadi seperti ini kondisi di Salimbongan 2, bahwa ada satu rumah yang terkena dampak longsor, yaitu tiang rumahnya patah. Jadi dapat kita lihat bahwa warga sekarang lagi bahu-membahu untuk membenahi material longsor yang menimpa salah satu rumah warga di Dusun Salimbongan 2. Jadi baik, kita sekarang di kondisi longsor akses penghubung antara Salimbongan 2 dengan Dusun Bone. Jadi seperti ini kondisi terakhir, bahwa masyarakat di sini turun gotong royong untuk membenahi material longsor untuk membuka akses kembali masuk ke Dusun Bone. Jadi kita bersama dengan Bapak Kepala Dusun Bone. Jadi Pak, bagaimana kondisi terkini di Dusun Bone terkait dengan hujan deras kemarin di hari Jumat? Dengan adanya hujan deras yang kemarin mengakibatkan ada 2 titik longsor, tapi ini yang titik kedua yang paling parah, dan juga sangat menghambat akses jalan keluar, terutama itu mengenai masalah perekonomian masyarakat terhambat. Kalau kerugian secara ekonomi? Kalau kerugian secara ekonomi saya kira tidak ada, cuman terisolir, jadi perekonomian tidak berputar. Di itu laporan dari Bapak Kepala Dusun Bone. Terima kasih. Jadi dari hasil monitoring kami dari pagi sampai menjelang siang ini, dapat kami laporkan bahwa dari curah hujan yang deras yang terjadi di Desa Ulu Sadang, itu kami laporkan bahwa akses penghubung antara Dusun Bone dengan Dusun Salimbongan 2 sementara digotong royong oleh masyarakat. Akses menuju Salimbongan 1 dengan Dusun Batara Malong itu sementara dibenahi dari alat berat PLN dan juga cleaning service dari PLN dibantu dengan masyarakat sekitar Dusun Batara Malong, dan penghubung antara Kelurahan Beteng dengan Desa Ulu Sadang sementara ini belum disentuh. Karena kenapa? Kita membutuhkan alat berat untuk menyingkirkan material longsor, karena material longsor itu berupa bebatuan yang besar, dan kami harapkan itu diperhatikan dari dinas terkait, khususnya di PU, lingkungan hidup dan sebagainya, dan juga PLN. Tadi saya sempat bincang-bincang akan mengarahkan alat beratnya ke bawah untuk menghubungkan kembali, membuka akses antara Desa Ulu Sadang dengan Kelurahan Beteng supaya tidak terisolir kembali.